Selamat siang untuk kita semua. Saya Satria Yeskil Panjaitan dari kelas 12 IPA 2. Kiranya ketika Anda menonton video ini, Anda dalam sukacita, terang dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan pesan singkat dari Injil Lukas untuk masa Prapaskah tahun 2021. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji-pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, atas segala berkat karunia yang Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan dan setiap langkah yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan, tetapi kiranya Tuhan, tangan-Mu yang murah hati Tuhan, perkataan-Mu yang penuh dengan belas kasih Tuhan, menyertai kami sekalian. Entah pun kami yang bersujud kepadamu Tuhan, ataupun yang belum bersujud kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, di masa Prapaskah ini, kiranya Tuhan, di segala kondisi tahun ini Tuhan, tahun yang penuh kondisi yang baru Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya, kiranya Tuhan menjadi tahun pemberdayaan kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik, yang menjadi umat-Mu yang semakin dekat kepadamu Tuhan, menjadi pribadi Kristus yang semakin mengenal hati-Mu Tuhan. Dengan Prapaskah ini Tuhan, kami ingin menyampaikan dosa-dosa kami Tuhan, menyampaikan belas kasih kami Tuhan, kasih kami Tuhan, sukacita kami Tuhan kepadamu Tuhan, yang setia dan selalu ada pada dekapan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan kepada kondisi yang sekarang Tuhan, kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan yang terjadi di dunia. Kami serahkan Tuhan segala kondisi ini Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu yang kudus Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan terhadap kondisi ini jika Kau tidak bertindak Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Rencana-Mu yang kudus Tuhan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun itu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga Tuhan menyampaikan agar orang-orang Tuhan yang terkena dampak besar Tuhan terhadap kondisi ini, seperti orang-orang yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, orang-orang yang tidak seperti dulunya lagi Tuhan, seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan, orang-orang yang harus bekerja lebih keras lagi Tuhan untuk mencukupi kehidupannya Tuhan, entah itu untuk kebutuhan pribadinya ataupun bahkan kebutuhan keluarganya Tuhan. Tolong Tuhan, berikan mereka kasih-Mu Tuhan yang lebih Tuhan, untuk mereka tetap semangat Tuhan menjalani hidup ini Tuhan, tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru Tuhan. Dan Tuhan Yesus, bagi pemerintah dan negara Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, karena mereka adalah pilihan-Mu Tuhan, orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kiranya keputusan yang mereka buat sesuai dengan keputusan-Mu juga Tuhan, kiranya bermanfaat bagi orang banyak, terutama di Indonesia ini Tuhan, sebagai negara kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, untuk gereja dan agama-agama lainnya di dunia ini Tuhan, kiranya Tuhan dapat beribadah kembali Tuhan, beribadah dengan hikmat kepada Tuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat beribadah lagi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, untuk sekolah Tuhan dan pendidikan Tuhan, kiranya Tuhan, kami yang belajar di rumah ini tetap semangat Tuhan,
Dan sebentar lagi Tuhan kami akan ujian untuk masuk kuliah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melihat usaha kami Tuhan, dan Kau tempatkan kami pada pilihan yang tepat Tuhan, yang sesuai dengan arahan-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, doa kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan selanjutnya kita akan membaca ayat Prapaskah yang saya pilih dari Injil Lukas. Prapaskah yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, dan ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika itu melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kenapa saya memilih Injil Lukas, tepatnya Lukas 10 ayat 25-37 ini menjadi teks bacaan saya di hari Paskah ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, di hari Paskah ini kiranya teman-teman seiman saya, teman-teman kita semua mengetahui betapa besarnya kasih cinta Tuhan Yesus Kristus, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Untuk itu, kiranya kita sudah menjadi manusia baru karena dosa-dosa kita telah ditebus. Oleh karena itu, jangan sia-siakan salib Tuhan Yesus Kristus di bukit Golgota. Balik ke teks bacaan. Mengapa saya memilih
Lukas. Pertama, ayat ini menceritakan tentang kasih. Di masa Prapaskah ini, saya ingin menekankan dan memperkuat kasih kita sesama manusia. Karena hukum yang utama dan terutama yang kita tahu adalah kasih. Kasih murah lembut, murah hati dan lembut. Terutama di masa pandemi ini. Dari ayat tersebut kita tahu ada orang yang hampir setengah mati dan dicuri barang-barangnya oleh para penyamun. Dan dia duduk di pinggir jalan, tidak ada yang menolong, mulai dari imam dan orang-orang lain yang berjalan sejalan dengannya, tidak ada yang mau menolong. Tetapi ada satu orang Samaria yang membalut lukanya dengan minyak dan anggur dan menolongnya ke penginapan dan membantunya untuk sembuh. Apa yang membedakan orang-orang yang tidak menolong orang-orang yang duluan melihat orang yang setengah mati di jalan tadi dengan orang Samaria yang menolongnya? Kenapa ada orang yang menolong dan ada orang yang tidak menolong? Perbedaannya cuma satu. Perbedaan tentang berapa besarnya kasih dalam hatinya. Orang Samaria memiliki kasih, terutama perempuan tersebut memiliki kasih dalam hatinya untuk menolong orang tersebut. Meskipun dia tidak tahu apa latar belakang orang tersebut, bisa jadi orang tersebut adalah orang jahat. Tanpa mengetahui latar belakang, tapi ia menolong. Itulah kasih yang sangat diinginkan atau ditegaskan pada ayat ini. Seperti kita pada masa pandemi ini, kiranya kita memiliki kasih seperti orang Samaria tersebut. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang tidak makan seperti biasanya, banyak panti asuhan yang kehilangan donaturnya, banyak pengurus gereja atau pengurus agama-agama lainnya kekurangan biaya karena tidak ada yang beribadah. Oleh karena itu, kita sesama manusia, saya menegaskan lagi kasih di tahun pemberdayaan ini, di tahun kondisi yang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kiranya kita saling tolong menolong satu sama lainnya. Kita menolong tanpa mengetahui latar belakang orang yang kita tolong, tanpa mengetahui siapa dia, kenapa harus kita tolong, tanpa mengetahui seperti itu. Karena itu adalah kasih yang paling, menurut saya, kasih yang paling tinggi derajatnya. Mengasihi tanpa perlu dikasihi kembali, mengasihi tanpa perlu mendapat kasih kembali, mengasihi karena hati kita sesama manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki kasih dan hati yang besar seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang menolong banyak orang tanpa perlu dia dijagokan atau dilulukan, karena dia telah menolong banyak orang, telah membangkitkan orang mati, telah membuat orang buta melihat, bahkan ia menolong musuhnya. Karena di tahun ini saya tegaskan melalui ayat ini, kiranya kita sebarkan kasih kepada semua orang, bukan hanya seiman kita, bukan hanya antara seiman kita sama-sama pengikut Kristus, tapi orang yang berbeda dengan kita juga, karena kita tetap sama manusia. Kasih tidak boleh membeda-bedakan siapa yang akan dikasihinya, tapi kasih tetap mengasihi apapun itu bentuknya, apapun itu bentuk resikonya. Yang paling penting kita tetap menyebarkan kasih, sukacita, senyum. Tidak harus
berbentuk uang, tidak harus berbentuk materi, tetapi kita melakukan tindakan nyata melalui doa ataupun men-share di media sosial tentang misalnya banjir yang sedang terjadi. Kita men-share donasi ke sosial media kita agar orang lain juga bisa melihat. Itu termasuk perbuatan kasih. Ada orang yang menjelek-jelekkan, malah menyalahkan pemerintah, tapi kita tidak melihat seperti itu. Kita melihat positifnya. Kita melakukan donasi atau menyebarkan ke sosial media kita agar orang lain juga tergerak hatinya, dan itulah kasih. Orang Samaria yang menolong orang yang hampir mati tadi, saya harap bisa menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita, seperti kata pepatah orang Jawa, ingarsa sung tulada. Kita menjadikan, artinya di depan menjadi teladan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus telah mencontohkan seperti itu. Dia memberikan kasih-Nya kepada semua orang tanpa mengetahui latar belakangnya. Kita sebagai pengikutnya haruslah seperti itu juga. Tanpa membeda-bedakan dia pejabat, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang yang sebenarnya jelek perbuatannya, dia sedang terjatuh, itu tidak apa-apa, tetap kita tolong. Walaupun ada hati atau dorongan berat untuk menolongnya, tetapi kita tegaskan, kita sesama manusia harus saling mengasihi, karena Tuhan Yesus mengasihi lebih-lebih lagi. Saya Satria Yeskel Panjaitan. Kasih itu murah hati. Terima kasih.